kami dari Kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis film dari film Dignity. Tapi sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama aku Farsu Bizaki. Aku Sigi Devo. Aku Ahmad Armas Kaumi. Aku Indira Triadila. Aku Mila. Aku Zekia. Dan aku Putih Febrianti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuknya ke dalam pembahasan. Oke, situasi yang kalian lihat tadi itu termasuk ke dalam fase initiating. Jadi fase initiating itu apa sih? Fase initiating merupakan fase di mana seseorang mulai tertarik dengan orang lain. Di dalam film yang kami analisis, yaitu film Dignity, terdapat beberapa indikator di dalamnya yang kami anggap bahwa fase ini termasuk ke dalam fase initiating. Yang pertama, saat Alfie menatap Alana, dari Alana masuk ke kamar mandi sampai keluar kamar mandi. Jadi pergerakan mata Alfie itu benar-benar cuma ngeliat ke Alana doang. Yang kedua, ada scene di mana Alana mengajak kenalan Alfie dengan menyulurkan tangannya, dan ini juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga, ada scene di mana Alana memberikan senyumannya kepada Alfie pada saat mereka duduk bersama. Jadi itu juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal yang diberikan Alana oleh Alfie. Hai. Oke. Hai Mila. Nah, situasi yang barusan kamu lihat itu namanya adalah fase experimenting. Jadi, fase experimenting adalah fase di mana mereka itu kenalan satu sama lain untuk kenal lebih dalam lagi. Nah, kalau dari film Dignity yang kita analisis, film ini tuh ditunjukkan oleh adegan yang ini. Ini adalah adegan di mana Alfie dan Alana ternyata ketemu lagi nih di dalam kelas. Terus di dalam kelas itu mereka ngobrol-ngobrol kecil untuk kenal satu sama lain. Terus dilanjutkan oleh scene berikutnya, itu scene ini. Nah, di scene ini Alfie dan Alana sudah mulai menunjukkan sifatnya masing-masing, di mana Alana tuh ternyata orangnya berisik banget dan ribet, dan sedangkan Alfie itu kebalikannya, yaitu orangnya kaku dan nggak mau diganggu. Oke, yang selanjutnya itu scene yang ketiga, yaitu scene ini. Di sini itu ditunjukin kalau Alana dan Alfie itu ngobrolnya nggak cuma secara verbal, tapi juga ada interaksi non-verbal. Dimana di sini tuh Alana nunjukin kode oke buat Alfie yang lagi ngajak ngomong Alana. Oke, selanjutnya, sorry ditelepon. So sibuk banget sih. Yaudah gue lanjutin. Nah, selanjutnya ini ada scene dimana Alfie dan Alana ini ingin mengenal satu sama lain. Ditandai dengan Alfie yang mengikuti Alana hingga perpustakaan. Nah, di sana tuh mereka melakukan percakapan, di mana juga Alana itu ditunjukkan melakukan suara yang berisik dengan tujuan menarik perhatiannya Alfie. Nah, selanjutnya tuh ada scene ini, scene di mana akhirnya mereka berdua melakukan komunikasi nonverbal, yaitu kontak fisik. Pada saat kotak pensil Alana jatuh dan mereka berdua ingin mengambil bersamaan. Kontak fisik yang dilakukan tadi itu membuat rasa tertarik di dalam dirinya Alfie itu semakin kuat. Ditunjukkan oleh yang pertama, Alfie itu salah tingkah dan akhirnya terburu-buru keluar kelas. Pada saat di luar kelas, dia akhirnya berhenti dan melihat kembali ke kelas di mana Alana masih ada di dalamnya, yang dengan tatapan rasa tertarik. Halo? Kamu udah selesai kelas? Yaudah, aku jemput ya. Tunggu di situ. Nah, contoh tersebut masuk ke dalam fase intensifying, di mana seseorang sudah melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi atau intensif. Nah, bisa kita lihat dalam sini nih, di mana Alfie mengunjungi rumah Alana untuk mengerjakan belajar bersama. Terus Alfie juga menunjukkan mimik wajah yang lucu, di mana mimik wajah itu menunjukkan rasa kekesalan Alfie nih sama Alana karena Alana membohongi Alfie. Kemudian pada scene selanjutnya dijelaskan bahwasannya ketika mereka sedang dalam perjalanan studi tour, mereka itu duduk bersebelahan nih, Alfie dan Alana. Dan ketika duduk bersebelahan itu mereka melakukan interaksi yang lebih dalam lagi, yang dapat menunjukkan bahwasannya hubungan mereka lebih intens lagi gitu loh. Sorry, balik ya. Biasaan kan HP-nya ketinggalan. Nah, jadi barusan itu adalah integrating. Apa itu integrating? Integrating adalah bagaimana kita udah mengetahui kebiasaan dari si doi, dan juga kita punya rasa tanggung jawab untuk mengingatkan dia. Nah, contoh di sini nih, bagaimana si Alfie ini menggandeng Alana saat naik ke daerah jalan tuh yang agak berbukit itu.
agar si Alana ini tidak jatuh, dan juga Alfi ini ngeh nih kalau si Alana ini orangnya tuh suka gerasa gerusuk, jadi dia lebih bertanggung jawab atas keselamatannya. Nah di scene berikutnya yaitu bagaimana Alana mengetahui makanan kesukaan dari Alfi, yaitu pisang. Maka dari itu si Alana memberikan makanan pisang kepada Alfi. Nah di scene ketiga terlihat Alana dan Alfi ini sedang berantem nih. Alananya marah kepada Alfi. Nah di sini nih terlihat bagaimana Alfi ngelihat si Alana yang muka Alana itu lagi bete. Nah di sini Dadah, gantian. Nah, jadi di sini tuh ada 3 scene selanjutnya. Kan tadi udah dijelasin sama Mufid kalau Alana itu bete sama Alfi, terus Alfi tuh kayak pengen minta maaf gitu sama Alana. Akhirnya dia menghubungin Kinan tolong dong, gue pengen nih nonton sama Alana. Tapi Alfi ngajak Kinan biar ngubungin ke Alana karena disitu Alfi juga tahu kalau misalnya Kinan itu pasti bakal mau kalau jalan sama Alana. Terus selanjutnya kalau sudah di bioskop, Alfinya jadi bete, terus Alana juga bete, lagi sama-sama bete deh. Soalnya kayak kenapa sih gue harus dijebak kayak gini, dan kenapa sih Alana itu harus dibohongin. Dan disitu Alfi juga sadar kalau Alfi bete, Alana bete, dua-duanya udah saling tahu kalau sama-sama saling bete. Terus waktu mereka pulang sebenarnya kan Alfi masih pengen minta maaf sama Alana, tapi end up-nya malah Alfi yang bete sama Alana dan ninggalin Alana. Tapi tetap aja Alfi itu tetap bertanggung jawab karena udah dijelasin kan kalau integrating itu tentang kalau Alfi udah mulai bertanggung jawab sama Alana. Dia ngikutin Alana pas pulang karena dia udah tahu kalau misalnya Alana ini suka diikutin abangnya, dan dia udah tahu sama kebiasaan-kebiasaannya Alana. Terus ternyata bener aja yang ditebakan Alfi, Alana itu jadinya kayak diculik gitu loh sama abangnya Alfi, dan Alfi akhirnya berantem di sini nih, kayak di sini yang satu ini. Dan Alfi ganteng banget sih di sini, cuma ya udahlah ya. Terus selanjutnya Alana tuh nangis karena dia sadar kalau Alfi itu sebenarnya sayang banget loh sama dia. jadi kita pacaran. Kan emang. Nah, jadi tadi itu merupakan situasi yang namanya bonding. Bonding itu sendiri merupakan sebuah situasi di mana kedua belah pihak itu sadar untuk mengubah statusnya satu sama lain. Jika dikaitkan kepada film Dignity itu sendiri, adegan bonding ini terdapat pada scene ini nih. Nah, terdapat beberapa indikator kenapa adegan tersebut bisa dibilang sebagai adegan bonding. Yang pertama, jika dikaitkan dengan komunikasi di non-verbalnya, di mana di sini Alfi memegang tangan Alana. Lalu jika dilihat dengan komunikasi verbal, di mana Alfi confess kepada Alana bahwa ia suka dengan Alana dan ia ingin menjadikan Alana sebagai sosok seorang pacar dalam hidupnya. Dan sementara untuk adegan kedua dari bonding itu sendiri terdapat pada adegan ini nih. Nah, pada adegan ini Alfi membelai serta merapikan rambut Alana, serta ia juga mengucapkan bahwa Alana merupakan sosok wanita yang cantik. Hai guys, sekarang kita udah di penghujung video. Thank you for nonton kita. Thank you for watching. Dan kalau kalian bertanya-tanya yang lain pada kemana? Ini nih. Bye bye.